Ini kan perintah Yesus jangan berzina seperti Muhammad yang menjinahi budaknya Hafsah. Maria Kiptia itu di At-Tahrim ayat 1. Itu perintah Yesus. Jelas orang Kristen nggak ada yang menjinahi budaknya seperti nabimu. Itu satu perintah Yesus. Jangan membun-bun. Nah, sama. Orang Kristen juga nggak ada yang membun-bun, yang memotong kaki tangan. Itu orang Kristen nggak ada, karena Yesus nyuruh jangan membunuh. Nggak ada, nggak seperti Muhammad yang memotong tangan, menimpa dengan batu, menjemurnya di matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas video tentang penolakan kedatangan Habib Bahar oleh pemuda Ansor dan Banser di daerah Lampung Selatan. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas video dari akun Agatha of Palermo yang kembali membuat umat muslim di Indonesia merasa geram. Nama Agatha kembali membuat umat muslim di Indonesia murka, pasalnya dirinya kembali melontarkan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW ketika melakukan siaran langsung di media sosial. Padahal kita ketahui, beberapa hari yang lalu akun Agatha of Palermo telah dilaporkan oleh pengurus API Sulawesi Selatan kepada pihak yang berwajib, terkait dugaan penistaan agama dan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Namun sampai saat ini polisi belum juga menangkap atau melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Muncul kabar bahwa Agatha sampai melarikan diri ke luar negeri, hingga kabar dirinya disembunyikan oleh seseorang. Namun pelaporan tersebut, sepertinya tidak membuat Agatha menjadi jera. Dirinya malah kembali melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad secara live di media sosial. Kata-kata yang dia lontarkan jelas menyakiti hati umat muslim, dengan perkataan yang tidak pantas kita dengar. Berikut kita simak video tersebut. Ini kan perintah Yesus jangan berzina seperti Muhammad yang menjinahi budaknya Hafsah. Maria Kiptia itu di At-Tahrim ayat 1. Itu perintah Yesus. Jelas orang Kristen nggak ada yang menjinahi budaknya seperti nabimu. Itu satu perintah Yesus. Jangan membun-bun. Nah, sama. Orang Kristen juga nggak ada yang membun-bun, yang memotong kaki tangan. Itu orang Kristen nggak ada, karena Yesus nyuruh jangan membunuh. Nggak ada, nggak seperti Muhammad yang memotong tangan, menimpa dengan batu, menjemurnya di matahari. Itu fakta di lapangan, benar orang Kristen tidak seperti Nabi Muhammad seperti demikian. Tertulis di hadis mana Pak Prof? Lanjut. Nah itu terus ya, Yesus bilang jangan mengingini milik sesamamu, ya, baik istri, budak, apa segala macam. Nah, Yesus itu juga nyuruh orang Kristen jangan mengingini istri anak menantumu seperti Muhammad yang terdapat di Quran juga, ya. Dia menginginkan Zainab, istri anak menantunya sendiri, ya, lalu dinikahi, diceraikan terus dinikahi. Nah, Yesus tidak mengajarkan demikian. Fakta di lapangan orang Kristen nggak ada yang kayak gitu. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait banyaknya penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW, Majelis Ulama Indonesia telah bicara mengenai konten YouTube yang menghina Nabi, dan mendesak aparat kepolisian termasuk Kominfo menertibkan akun-akun yang melecehkan agama Islam. Walaupun saat ini orang-orang munafik yang menghina Nabi itu menyanggah, bahwa mereka melakukan itu hanya sekadar bercanda, namun Allah subhanahu wa ta'ala menjawab di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 66. Tidak perlu kalian mencari-cari alasan, karena kalian telah kafir setelah beriman. Agama Islam mengajarkan kepada penganutnya, untuk menyerahkan persoalan hukum seperti ini kepada pihak yang berwenang. Main hakim sendiri akan menimbulkan kegaduhan, kekacauan dan kerusakan yang lebih besar. Namun perlu diingat, azab Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpa mereka, yang telah menghina Nabi Muhammad SAW. Yang tak punya kekuasaan, fabilisani, dengan lidah. Jangan hina Nabi, jangan hina zuriat Nabi dengan suara. Tak juga sanggup takut dengan mulut, dengan hati. Diam ajalah. Kalau kau tak sanggup membela, diam. Boykot. Jangan lagi pakai mobil Prancis, jangan lagi pakai deterjen Prancis, jangan lagi pakai susu, teh, kopi Prancis. Pakai aja kopi tai musang. An idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha. Jika Anda mendengar satu saat ada ayat-ayat Allah diingkari atau minimal diolok-olok, dipermainkan di situ,
Siapapun orangnya. Dan diisyarat di ayat-ayat lain, umumnya orang-orang ini bukan orang bodoh dalam tata kehidupan manusia. Dianggap pintar dia. Nah, jika Anda mendengar orang-orang, mulai dia mengingkari ayat-ayat Allah, atau bahkan minimal mengolok-oloknya. Tolong rumus kaidah tafsir ini tolong di garis bawah ya, tolong dicatat. Kalau di Quran ditemukan kalimat, informasinya tidak menyebutkan nama dan kapan kejadiannya, itu artinya peristiwa itu akan selalu terjadi berganti di setiap masa. Tapi kalau di Quran disebutkan satu kejadian, namanya langsung disebutkan, peristiwanya disebutkan, itu tandanya kejadian itu hanya akan menimpa orang dimaksud, tidak akan pernah menimpa orang-orang lain di masa yang akan datang. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam anak perempuannya Imran, bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Lam yamsasni bashar, kata Maryam, tanpa disentuh laki-laki manapun. Ini tandanya kejadian itu hanya akan dialami oleh Maryam, putrinya Imran. Makanya disebutkan langsung putrinya Imran, Maryam putrinya Imran. Karena mungkin ada orang-orang yang mengaku Maryam di masa yang akan datang mengaku, oh saya juga bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa ada bapak. Kalau yang begitu banyak, tapi tanpa disentuh laki-laki manapun tidak ada, kecuali Maryam putrinya Imran. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam putrinya Imran. Jelas di sini? Tapi kalau Anda temukan kalimat di Quran nggak pernah disebutkan namanya, atau minimal misalnya hanya inisialnya saja, nama aslinya tidak, maka hati-hati, peristiwa itu akan terjadi di setiap masa. Jangankan zaman dulu, sekarang pun, nanti pun ada orang-orang yang akan bermain-main dengan ayat-ayat Allah. Ada yang mengingkari, ada yang tiba-tiba mengolok-olok, ada orang mau tampil lebih baik tiba-tiba diolok-olok. Masya Allah, bahkan tidak main-main, ayatnya diolok-olok. Allah yang dipersoalkan, Nabi yang dipersoalkan. Ada yang menyebut Quran itu produk budaya, ada yang menyebut ini lebih daripada soleh, ada yang menyebut misalnya ke Arab-Araban dan sebagainya. Ya, dalam konteks yang lebih luas itu banyak dari dulu. Ya. Kadang-kadang secara logika juga nggak konsisten. Oh, pakaian-pakaian Arab, Masya Allah, ya. Pakaian penampilan Arab, pakaian Arab, bacaan Arab, kenapa nggak pergi ke Arab saja? Alhamdulillah. Baik, antum pakaian Cina, mobil Jepang, Masya Allah, handphone Korea, antum mau pindah mana? Masya Allah, fokus ya. Kita tidak membicarakan person-person tertentu, kita bicarakan kaidah. Kalau ada statement-statement seperti itu, siapapun orangnya, termasuk gelar-gelar agama dia sandang, entah kiai, entah haji, entah macam-macam, itu orang sedang di bawah standar, mungkin kurang sehat. Sekarang orang-orang standar ini setelah dia komit siap mengikuti aturan dalam agamanya, tidak mempersoalkan, baik. Apa yang harus dia kerjakan? Sebelum itu antum lihat dulu apa yang tadi belum saya sempurnakan dalam surah An-Nisa tadi, ya. Kalau Anda mendengar orang-orang mempersoalkan ayat-ayat Allah, mengolok-olok, fala taqudu ma'ahum. Bagaimana menyikapinya ya Allah? Jangan sertai mereka. Kalau ada itu bisa berarti duduk bersama mereka, atau mendengarkan statementnya, membaca pernyataannya, melihat keadaannya. Kata Quran jangan sertai mereka. Kalau dia penulis jangan baca bukunya. Kalau dia ceramah jangan dengarkan ceramahnya. Kalau dia bikin statement tinggalkan saja orang ini. Jauhi dia, isolasi. Tujuannya bukan ingin menghinakan dia. Tujuannya hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, untuk menyadarkan dia bahwa ada yang salah dalam pernyataannya. Jadi kalau ada seseorang menyatakan kalimat tiba-tiba tidak sesuai dengan ketentuan agama, kemudian kita tinggalkan dia, itu memberikan efek kepada dia bahwa ada yang salah dalam pernyataannya, supaya dia bisa kembali lagi. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.